Halo semuanya, balik lagi di channel Bacot Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam kondisi sehat, murah rezeki, dan pasangan tentunya masih setia. Nah, di bacotan film kali ini gua akan ngebahas sebuah alur cerita film perang lagi nih. Film ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang sebuah operasi militer yang dilakukan oleh Nazi Jerman di front timur pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung untuk menginvasi Uni Soviet. Operasi ini dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Saat itu pihak Soviet harus berjuang mati-matian melawan pasukan Jerman yang mulai bergerak menuju kota Moskow. Mereka terpaksa mengerahkan kekuatan penuh termasuk juga memberlakukan wajib militer untuk semua pria muda. Gua jamin film ini mampu membuat kalian tegang atas bawah dan tentunya asik untuk ditonton. Biar nggak kebanyakan bacot spoiler di awal, langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Film berlatar pada awal Oktober 1941. Saat itu, pasukan Jerman di poros tengah telah melewati perbatasan Uni Soviet dan terus bergerak maju sejauh 200 km ke arah timur menuju kota Moskow. Di sisi lain, para prajurit muda terus digembleng agar semakin mantap di sebuah kamp pelatihan artileri yang berlokasi di kota Podol beberapa kilometer dari kota Moskow. Saat itu seorang kepala pelatihan yang bernama Kolonel Ivan Stylebitsky sedang memperhatikan seorang bernama Lavrov. Menurutnya Lavrov memiliki skill menembak yang sangat baik dalam mengoperasikan senjata meriam jenis M1942 yang merupakan senjata andalan pasukan infanteri Soviet pada saat itu. Ternyata Lavrov diketahui sedang bersaing dengan seorang prajurit bernama Dmitri untuk memperebutkan seorang gadis bernama Marsha yang merupakan seorang perawat di sana. Mereka lalu bersepakat akan bersaing dengan cara yang sehat dan membuktikan siapakah yang terbaik di antara mereka berdua. Будет зависеть исход нашей войны с фашистами. Боги войны! Suatu ketika di malam hari dalam asrama, Lavrov berbicara kepada Dmitri. Ia mengatakan bahwa ia optimis Marsha lebih menyukai dirinya dibandingkan Dmitri. Perkataan itu sontak saja membuat Dmitri tersulut emosi. Adu jotos pun tak terelakkan. Kekacauan itu membuat seorang letnan bernama Alyoskin gak pakai care menghampiri dan menghadiahi keduanya hukuman 5 hari kurungan penjara atas apa yang telah mereka perbuat. Вы сможете продолжить завтра занятия. Красиво. Товарищ командир батареи. Keesokan harinya kita diperlihatkan Kolonel Ivan sedang mengadakan pertemuan penting dengan para petinggi militer. Diketahui dalam perbincangan itu pemimpin mereka yang bernama Letnan Jenderal Elisev memerintahkan Kolonel Ivan untuk mengerahkan semua kadetnya agar bersiaga di perbatasan Ilyinsky selama 5 hari. Hal itu bertujuan untuk menahan laju pasukan Nazi yang terus bergerak menuju kota Moskow. Mereka juga diperintahkan untuk membangun 20 pos artileri serta 20 pos tembak senapan mesin agar dapat mengimbangi kekuatan rombongan tank Nazi Jerman yang diperkirakan berjumlah 300 unit.
организованную оборону двух Осталось не фронтов. более 30, из которых надежные 12. Подтверждаю, 20 артиллерийских дотов, столько же пулеметных. Сегодня они заняли Юхнов. Мы пришлем вам орудие. Situasi semakin mencekam ketika Kolonel Ivan mengumumkan situasi darurat pada semua kadet agar segera bergegas menuju perbatasan Ailinski guna menahan laju pasukan Jerman. Di saat itu juga dia memerintahkan untuk segera meningkatkan basis pertahanan yang dapat menahan laju musuh. Setidaknya ya minimal untuk 5 hari ke depan hingga bala bantuan tiba. 5 дней! Любой ценой! И командиры! Но не сдавайтесь! Di saat itu Lavrov dan Dmitri yang masih terkurung dalam penjara merencanakan untuk kabur dari penjara itu agar dapat ikut serta dalam misi pertahanan kali ini. Dmitri sempat menolak rencana itu karena dia sangat taat pada peraturan yang ada di tempat itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia pun akhirnya berubah pikiran. Слышишь? Сафронов! Ночи! Перейти рубеж. Усталом своим только прикрываешься. Переброска 3500 курсантов займет минимум сутки. Давай. Mereka lalu ikut serta dalam misi kali ini karena para petinggi menginginkan semua pasukan yang ada ikut serta pada misi kali ini tanpa terkecuali. Di situasi genting itu, semua kadet melakukan salam perpisahan dengan orang-orang terdekatnya karena bisa jadi itu menjadi hari terakhir pertemuan mereka. Tak lama kemudian semua pasukan pun diberangkatkan menuju perbatasan Ailinski, meninggalkan orang-orang yang mereka cintai demi tugas negara. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня Будь героем! Sebanyak 3.500 personil pasukan siap mati pun berangkat beriringan menuju perbatasan Ailinski. Terlihat juga para warga sipil Uni Soviet mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Tak disangka di dalam perjalanan itu, rombongan tiba-tiba diserang oleh pesawat Luftwaffe Jerman yang menerobos masuk melalui udara serta melancarkan penyerangan ke wilayah Moskow. Akibat dari serangan mendadak itu, mobil bermuatan amunisi mereka pun terbakar. Seorang prajurit bernama Tachenko berusaha menyelamatkan mobil logistik yang lain dengan cara menjauhkan mobil yang terbakar itu dari mobil lainnya. Aksi heroik itu pun berhasil menyelamatkan rombongan itu. Dan beruntungnya Tachenko pun selamat dalam serangan itu. Namun sayangnya seorang prajurit muda bernama Bogatov terkena tembakan pesawat Nazi. Dia harus gugur sebelum berperang, bahkan sebelum tiba di garis depan. Meski begitu, mereka memutuskan tetap melanjutkan perjalanan sesuai perintah yang telah diterima. Di malam harinya di sebuah wilayah, rombongan yang dipimpin oleh seorang letnan bernama Letnan Mamchik dihadang oleh beberapa warga yang menganggap mereka mencurigakan. Hingga pada akhirnya mereka berhenti dan saling menginterogasi satu sama lain. Namun siapa sangka tiba-tiba mereka disergap oleh ratusan pasukan yang juga menggunakan seragam Uni Soviet. Mereka meyakini itu merupakan tentara Jerman yang menyamar agar bisa bebas masuk ke wilayah Soviet. Situasi yang menegangkan itu akhirnya menjadi tenang ketika seorang pria bernama Yerkin tiba-tiba menyapa Lavrov. Dan ternyata mereka telah saling mengenal sejak mereka berada di panti asuhan yang sama. Ketegangan di antara dua kubu itu pun mereda. Ternyata mereka dari unit intelijen di bawah pimpinan Kapten Storchak. Mereka lalu memutuskan untuk menyatukan kekuatan dan berangkat bersamaan menuju perbatasan Ailinski serta berjuang melawan pasukan Jerman. Esok harinya ketika rombongan tiba di sebuah wilayah, mereka melakukan misi penyergapan terhadap pasukan Nazi
yang diprediksi akan melalui wilayah itu menuju kota Moskow. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya rombongan pasukan Jerman terlihat. Mereka dikawal oleh kendaraan-kendaraan half-track serta kendaraan tempur lapis baja yang lain. Tembakan artileri menjadi awal pasukan Soviet untuk melakukan serangan pada kendaraan tempur milik Jerman. Beberapa kendaraan musuh berhasil dihancurkan oleh Lavrov. Namun tiba-tiba dia memutuskan untuk meninggalkan artilerinya dan ikut memburu pasukan infanteri Jerman yang mulai menyebar dan mengepung mereka. Pertempuran jarak dekat pun terjadi. Soviet akhirnya berhasil memenangkan pertempuran itu. Mereka lalu berkumpul melakukan konsolidasi ulang. Di saat itu, Kapten Storchak pun melaporkan kesalahan Lavrov. Ia telah lalai dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai operator artileri. Akibat kecerobohannya, Lavrov menerima hukuman. Dia harus turun pangkat dan berpindah tugas menjadi kurir amunisi. Nah, singkat cerita, rombongan kadet Uni Soviet itu pun tiba di wilayah perbatasan Ilyinsky, tempat yang dijadikan basis pertahanan mereka. Di tempat itu terlihat Kolonel Ivan kecewa pada seorang kapten yang lebih dulu ditugaskan di sana, dikarenakan sampai saat ini mereka belum berhasil membangun benteng pertahanan yang diminta. Terlebih lagi, mereka terlalu menyepelekan kekuatan Jerman. Itu merupakan kesalahan yang fatal. Bisa jadi sebanyak 3.500 personil yang ia bawa mati sia-sia. Dengan terpaksa, Kolonel Ivan harus mencari cara agar bisa memanfaatkan benteng yang ada untuk menahan serangan pasukan Jerman yang tak dapat mereka perkirakan. Karena sesuai perintah, mereka harus mampu bertahan minimal 5 hari sampai pasukan Soviet yang kini berada di wilayah lain tiba di sana untuk mengambil alih pertahanan garis depan. Tak berapa lama berselang, Mayor Jenderal Smirnov tiba. Ia mengunjungi pos perbatasan Ilyinsky untuk memastikan kondisi benteng pertahanan di sana. Para petinggi militer Soviet kembali membuat strategi cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan mereka hadapi. Di tempat terpisah di sebuah wilayah yang merupakan jalur alternatif Jerman menuju kota Moskow, terjadi peperangan antara pasukan garis depan serta unit intelijen melawan tentara Jerman yang terus memaksa maju menuju kota Moskow. Dengan menggunakan artileri anti-tank, mereka berjuang menghancurkan rampur pasukan Jerman yang tersebar dan telah mengepung mereka. Meski begitu, pasukan Jerman didukung dengan senjata andalannya membalas serangan itu sehingga pasukan Soviet terpaksa harus dipukul mundur masuk ke dalam hutan. Posisi mereka yang dikepung oleh tank-tank Jerman membuat mereka tak berdaya. Tak berselang lama, Kapten Rossi melihat dari kejauhan tank Soviet yang berjenis T-34 dari divisi tank angkatan ke-17 berdatangan. Tank-tank itu sengaja dikirim menuju Boros untuk membantu mereka dalam pertempuran kali ini. Hingga pada akhirnya pasukan Uni Soviet dibantu tank dari divisi tank angkatan ke-17 berhasil membalikkan keadaan serta menghancurkan tank milik Nazi Jerman. Sementara itu, di tempat yang terpisah, Lavrov yang kini telah bertugas di wilayah Alexeyevka berada dalam situasi pertempuran yang sangat menegangkan, melawan pasukan pengintai Jerman dengan menggunakan artilerinya. Hingga pada akhirnya pasukan pengintai Nazi berhasil menemukan posisi Lavrov dan berhasil pula menembak tepat ke posisinya.
Akibat serangan itu Lavrov tak sadarkan diri serta mengalami luka yang cukup berat. Strategi serangan cepat yang dilakukan Jerman memaksa garda terdepan Uni Soviet harus ditarik mundur. Mereka memutuskan untuk fokus memperkuat wilayah perbatasan Islandsky. Di saat yang sama, Lavrov segera dibawa ke pos rumah sakit perbatasan untuk mendapatkan pertolongan medis. Beruntungnya, ia dibawa oleh Marsha, wanita yang selama ini ia cintai dan ia perebutkan dengan Dmitri. Beberapa hari kemudian di basis pertahanan perbatasan Islandsky, diperlihatkan para kadet telah siap siaga di pos masing-masing. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi serangan Blitzkrieg Jerman. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh serangan bom dari pasukan angkatan udara Jerman yang menggunakan pesawat bomber berjenis T-2 Heinkel HE-155. Serangan itu membuat sebagian pasukan tewas mengenaskan. Tak cukup sampai di situ, beberapa saat kemudian setelah kejadian itu, situasi semakin mencekam saat beberapa tank Jerman mulai berdatangan dari arah depan menyerang mereka semua. Tak kenal kata menyerah, pasukan Soviet melakukan serangan balasan menggunakan artileri andalan mereka, meskipun hanya tersisa beberapa unit saja. Dengan semangat juang membara yang mengalir dalam darah, pasukan Soviet berhasil menghancurkan tank-tank tempur Nazi Jerman satu persatu. Setelah melihat situasi yang kian hari semakin mengkhawatirkan, Kapten Storchak selaku intel senior bersama prajuritnya memutuskan untuk melakukan operasi pengintaian pada markas pasukan Jerman yang diketahui berada belasan kilometer dari perbatasan Islandsky. Diketahui kamp pasukan Jerman berada di kawasan Danau Seminovsky. Bergerak dengan senyap, mereka pun berhasil mendekat dan segera menggali informasi tentang situasi markas pasukan Jerman di wilayah itu. Informasi ini nantinya akan dilaporkan pada markas Yerkin, yang mana itu merupakan markas petinggi militer Soviet ketika akan melakukan pertemuan penting guna menyusun strategi perang. Setelah menerima informasi dari unit intelijen, seorang komandan batalion dari Kesatuan Artileri bernama Mayor Dementiev langsung menyusun strategi balas dendam. Mereka menggunakan alutsista terbarunya yang masih dirahasiakan dengan tujuan mengalahkan serta membinasakan pasukan Nazi Jerman. Командир реактивного арт-дивизиона. Товарищ майор, видимо, без вас не обойтись. Kembali ke unit intelijen yang dipimpin Kapten Storchak, mereka berhasil menangkap seorang perwira petinggi Nazi. Hal itu dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam tentang strategi yang akan digunakan oleh pasukan Jerman dalam menguasai kota Moskow. Di waktu yang bersamaan di tempat yang terpisah, terlihat beberapa truk bermuatan peluncur roket Katyusha yang merupakan prototipe rahasia pasukan Soviet telah siap melakukan serangan. Tak lama kemudian, roket Katyusha pun diluncurkan menargetkan titik koordinat markas pasukan Jerman. Akibat dari serangan itu, markas Nazi hancur lebur. Hal itu merupakan pertanda keberhasilan pihak Soviet pada misi kali ini. Sayangnya kebahagiaan mereka tak berlangsung lama.
Tanpa mereka sadari, pasukan Jerman juga melancarkan serangan balasan dengan cepat kepada pasukan Soviet. Jerman mengerahkan tank andalan mereka yang didukung oleh pasukan infanteri menggunakan strategi Blitzkrieg atau serangan kilat. Pihak Jerman dalam serangan balasan itu juga menggunakan bom asap guna melumpuhkan pertahanan Soviet. Serangan cepat itu berhasil membantai pasukan Soviet satu persatu. Terlebih lagi, mereka merupakan prajurit baru yang minim pengalaman di medan tempur. Akibat kejadian itu, pihak Uni Soviet harus menerima kekalahan. Dengan mudahnya, pasukan Nazi berhasil menerobos masuk ke dalam garis pertahanan Soviet. Сейчас мост будут брать. Tak cukup sampai di situ, pihak Jerman juga terus bergerak maju agar bisa mencapai garis pertahanan kedua di perbatasan Islandsky. Pertempuran terus berlanjut dengan sengitnya. Di saat bersamaan para kadet Uni Soviet berusaha menghadang pasukan Nazi Jerman. Banyak dari mereka bahkan tak takut untuk keluar dari persembunyian agar bisa melemparkan bom ke arah tank-tank milik Jerman. Dalam situasi yang semakin mencekam, Mayor Jenderal Smirnov beserta Kolonel Ivan langsung memutar otak merancang taktik perang baru, yaitu tank Nazi akan diarahkan ke salah satu jembatan utama yang sebelumnya telah terpasang bom. Dengan harapan tank Nazi itu terjebak dan stuck di jembatan itu. Namun sayangnya strategi mereka tak sesuai rencana. Bom itu tak bisa diledakkan dari jarak jauh. Sehingga seorang prajurit Soviet rela mengorbankan dirinya agar rencana itu berhasil. Meski pada akhirnya ia harus tewas demi menyudahi serangan dari pasukan Jerman di hari itu. Бинокль. Scene lalu berpindah di wilayah pertahanan strategis lain di dekat desa Bolshaya Subinka. Saat itu terlihat ratusan prajurit Uni Soviet berjuang menahan pasukan Jerman yang berusaha masuk menyerang kawasan itu. Dalam situasi genting itu, tiba-tiba seorang prajurit bernama Andriy Tachenko kembali harus tewas mengenaskan. Untuk menghentikan serangan dari pasukan Jerman, tubuhnya terbakar saat berusaha melemparkan sebuah granat ke arah musuh. Di malam harinya, Dimitri yang telah selesai bertugas di wilayah Bolshaya Subinka telah kembali ke markas pertahanan pusat. Saat itu kondisinya sangat memprihatinkan, menahan rasa sakit akibat luka di sekujur tubuh. Kepulangannya disambut hangat oleh Lavrov. Persaingan memperebutkan Marsya pun otomatis terlupakan. Митя! Мить! Keesokan harinya di pagi hari yang cerah, mereka dikejutkan ketika melihat langit Islandsky dipenuhi dengan pesawat Nazi. Diketahui di saat itu mereka sedang menebar selebaran yang berisi ancaman dan peringatan pada pasukan Uni Soviet untuk segera menyerah serta menarik semua pasukannya dari medan pertempuran sebelum mereka semua dibantai habis-habisan. Доблестные красные юнкера. Mengetahui hal itu, Kolonel Ivan pun mengumpulkan prajuritnya. Saat itu, dia memerintahkan supaya prajuritnya yang tersisa untuk pergi dan kembali ke kota Podolsk. Ia tak menginginkan prajurit yang tersisa itu harus gugur di pertempuran garis depan yang tak kunjung usai. Mendengar perintah itu, sontak seluruh prajurit pun menentang dan memutuskan untuk tetap berjuang sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan garis depan dan kemerdekaan tanah airnya. Tak terkecuali Lavrov, dengan kondisinya saat ini dia juga menolak pergi dan menyerah pada Nazi Jerman. Dia lalu meminta bantuan pada Dimitri agar tetap bisa ikut dalam pertempuran selanjutnya. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya dia pun berhasil diberangkatkan kembali ke menuju garis depan pertahanan ketiga.
Singkat cerita, esok harinya mereka tiba di basis pertahanan ketiga. Di sana mereka dipimpin seorang letnan bernama Musserit. Lavrov kini telah berada di basis pertahanan ketiga. Suasana seketika berubah menjadi kegembiraan ketika mereka melihat dari kejauhan iring-iringan tank dan bendera Uni Soviet, pertanda bahwa bala bantuan telah tiba dan berhasil bergabung bersama mereka. Namun saat itu Lavrov yang memiliki penglihatan yang sangat jeli melihat adanya kejanggalan. Dia pun segera memberitahukan bahwa itu bukanlah tank kawan, melainkan tank milik lawan yang sengaja menyamar untuk mengelabui mereka. Seketika itu juga mereka semua menjadi panik. Mereka lalu mendapatkan perintah untuk masuk dalam mode siap tempur. Ketegangan semakin terasa ketika salah satu tank pasukan Nazi Jerman mendekati posisi Letnan Alyoskin di garis depan, yang mungkin saja bisa dengan mudah melenyapkan mereka semua. Beruntungnya tembakan artileri dari pasukan unit lain berhasil mengenai tank itu serta menyelamatkan mereka. Спасибо, друг. Medan pertempuran semakin memanas ketika ratusan pasukan infanteri Jerman menyebar dan melakukan serangan jarak dekat, serta membantai semua pasukan Soviet satu persatu. Yang mana di saat itu mereka kalah jumlah dari pasukan Nazi Jerman, sehingga dalam tragedi itu Dmitri pun harus tewas akibat tembakan dari senapan serbu pasukan Jerman. Ketika situasi semakin mencekam, datanglah seorang yang menghampiri basis pertahanan ketiga. Ia menyampaikan perintah dari atasannya. Mereka segera diminta mundur ke garis pertahanan yang baru. Dengan terpaksa, Lavrov menyampaikan perintah itu pada unit lain yang dipimpin oleh Letnan Alyoskin. Namun sayangnya perintah itu ditolak oleh Letnan Alyoskin karena dia tetap pada pendiriannya, yaitu bertahan dengan memanfaatkan artileri yang ada. Лавров, к орудию! Sepakat dengan atasannya, Lavrov lalu memutuskan untuk membantu rencana atasannya. Dia pun berhasil melumpuhkan tank-tank medium Jerman satu persatu. Hal itu terjadi berkat keahliannya dalam membidik target menggunakan artileri andalannya. За 7 минут 9 единиц. Namun seketika kondisi semakin menegangkan. Ketika mereka melihat tank andalan Jerman yang mempunyai perisai lapis baja dan mustahil ditembus dengan senjata apapun. Dalam kondisi itu, Lavrov akhirnya memutuskan mengarahkan tembakannya tepat ke arah lubang meriam tank itu. Dan benar saja, akibat serangan itu, tank andalan Nazi Jerman pun hancur seketika. Теперь мы как на ладони. С автоматами совсем рядом, а у меня патроны закончились. Дождись, пока он наведет. Sayangnya dalam kondisi itu mereka harus terpojok dari kepungan pasukan infanteri Nazi Jerman. Di saat itu juga beberapa granat berhasil dilemparkan ke tempat persembunyian mereka. Tak bisa berbuat apa-apa lagi. Lavrov sempat memandang Marsya, kekasihnya. Pada akhirnya mereka berdua pun harus gugur bersama di tempat itu. Seketika adegan mengharukan pun terjadi. Di saat itu mereka pun terdiam saling berhadapan pasrah dengan keadaan. Hingga pada akhirnya mereka pun harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Kejadian itu pun menjadi akhir pertempuran di hari itu.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian diperlihatkan rombongan prajurit pasukan Uni Soviet yang selamat dari pertempuran di perbatasan Islandsky. Mereka secara bersamaan menuju markas pusat. Di tengah perjalanan itu, mereka berpapasan dengan pasukan bantuan Uni Soviet yang terlambat datang ke garis depan pertahanan. Sejarah mencatat peperangan itu menelan banyak kerugian besar bagi pihak Nazi Jerman. Hancurnya ratusan tank serta kendaraan tempur lain dari pihak Jerman. Dan film pun berakhir. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih film kita kali ini? Menarik nggak buat ditonton? Sekian dulu dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan nonton sampai akhir. Dukung selalu channel ini agar bisa menyajikan bacotan film seru lainnya dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kalian ada saran film aksi seru lainnya untuk dibahas, langsung aja tinggalin jejak di kolom komentar, oke? Sampai jumpa di bacotan film lainnya, bye-bye.